ada kesalahan lagi dari pemain kita. Arkan Fikri kehilangan bola, kemudian dapat dicuri. Ini sangat pintar sekali, satu langkah saja langsung melihat, langsung melakukan chip jarak jauh dan masuk. Itu bukan kesalahan kiper, karena ketika kita memegang bola, ketika menyerang, kiper pasti akan ke depan. Itu harus diperhatikan lagi. Permainan dari Ronaldo Kuate dalam jam terbang dia sangat jauh sekali sis dari rekan-rekan yang lainnya. Tapi ada peluang, ada tiap-tiap peluang dia selalu tidak bisa memanfaatkan peluang itu sis, sehingga kita itu kesulitan. Namun yang patut kita perlihatkan dari pertandingan dari Fiji, dari New Zealand, dari Guatemala, kita semuanya unggul. Namun apa yang harus kita lakukan ketika kita permainan dimenangkan oleh kita? Back kita tangguh, kiper kita tangguh, namun penyelesaian akhirnya penyelesaian akhirnya kita kurang. Itu apa daya, itu harus benar-benar dilatih lagi dari asuhan Coach Sintayong ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para penonton, para pendukung timnas Sabang sampai Merauke. Salam-salam untuk semua para penonton dari Wibu, selalu mendukung timnas Indonesia. Para penonton yang melihat channel ini, semoga kalian sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Kita akan membahas pertandingan antara Indonesia versus Guatemala. Sudah 2 kali direkod tapi tidak terekam. Aduh aing. Oke. Guatemala adalah benua dari Amerika Tengah. Ini juga bisa dibilang penduduknya padat ya. Padat sis dari Amerika Tengah, ini dekat dengan Honduras, juga dekat dengan Meksiko. Tingkatannya juga jauh dari pemain kita, dari negara kita. Di kita 150, namun di Guatemala ini peringkatnya 119. Ini adalah dari 3 negara ini yang paling baik. Oke, dari Fiji kita mendapatkan permainan keras sehingga kita harus melakukan bagaimana cara mengatasi permainan keras. Itu dari Fiji kita dapatnya. Namun kita lebih baiklah dari skill dan apapun dari finishingnya. Dari New Zealand memiliki agresif, memiliki disiplin yang sangat baik, memiliki kolektivitas yang sangat baik. Kita tidak kalah jauh, sebenarnya kita bisa unggul lawan New Zealand. Namun kita akibat kesalahan dari back kita, kesalahan passing-passing sehingga kita kemasukan lagi. Guatemala sama juga, ini menarik sis. Kita membahas babak pertama dulu, nanti disambung babak kedua. Guatemala memiliki permainan 4-4-2. Itu penyerangnya Alvarez dan siapa lagi nomor punggung 9. Dari Indonesia sudah kelihatan 3-5-2. Kakang nantinya bisa main tidak tergantikan. Kakang dari Persimong Bandung. Ada Ferrari sangat baik sekali. Ada siapa lagi? Arkan Fikri. Ini Arkan Fikri mengganti Marcelino, berarti ini sangat baik sekali. Namun dari babak pertama Indonesia kesulitan. Karena apa? Karena ketika kita memegang bola dari belakang langsung dibayang-bayangi, dikonservatif oleh pemain Guatemala. Guatemala langsung membayangi ke depan. Ada pemain tengah juga membayangi. Jadi setengah lapang itu mereka sangat pede sekali dengan strategi yang dilaksanakan oleh sang pelatih dari Guatemala. Itu ketika kita memegang bola. Ketika kita menyerang, menekan kita setengah lapang, mereka pemainnya semuanya mundur, semuanya disiplin, mengandalkan itu konservatif, mengandalkan padat sehingga permainan kita sulit berkembang. Nah, ada kesalahan lagi dari pemain kita. Arkan Fikri kehilangan bola, kemudian dapat dicuri. Ini sangat pintar sekali, satu langkah saja langsung melihat, langsung melakukan chip jarak jauh dan masuk. Itu bukan kesalahan kiper, karena ketika kita memegang bola, ketika menyerang, kiper pasti akan ke depan. Itu harus diperhatikan lagi. Juga ini kesalahan-kesalahan itu dari New Zealand juga kita melakukan kesalahan. Ini harap diperhatikan oleh pemain kita. Padahal pemain kita itu sangat imbang sekali sis dalam melakukan. Dari skill kita unggul dari New Zealand juga. Dari Guatemala ini kita tidak kalah jauh juga. Dari pemain-pemain sayap kita selalu menusuk. Guatemala hanya menunggu melakukan serangan balik, namun mereka sangat disiplin sekali. Oke, kita patut ditunggu juga nanti babak kedua sis. Aduh, sudah direkam, sudah dienak-enak. Tidak terekod lagi sis. Sedih hati ini. Oke, nanti kita babak kedua lah. Hola, kita masuk ke babak kedua. Kita lupakan terlebih dahulu stadion dari Gelora Bung Karno yang sangat mistis ya. Kenapa? Karena banyak yang guling-guling. Tihangnya yang sedang ngopi begitu, sedang adem, dihantam oleh pemain Guatemala oleh sang kiper sehingga kesakitan.
Kita masuk ke babak kedua. Hoki Caraka main menggantikan Rabani. Terus ada Ronaldo Kuateh, Hugo Gomez main. Menarik. Indonesia artinya ingin mencetak gol lebih awal, ingin terus menggempur pertahanan dari Guatemala sis. Dari semua permainan, dari babak kedua, semua permainan kita unggul sis. Ini menarik sekali dari kita memiliki kiper yang sangat tinggi, juga memiliki back 3. Ini sangat-sangat baik sekali dari Persib Maung Bandung. Ada Kakang dari Persija Jakarta, ada Ferrari, juga ada nomor punggung 2 itu Jaki ya. Dari sektor sayap benar-benar Roni Tripamungkas ini sangat benar-benar baik sekali melakukan crossing beberapa kali. Ada juga siapa? Ada yang di kanan juga yang jarang sekali melakukan crossing, tapi crossing yang terakhir itu dapat Rico ya dari Nico. Namun aduh sayang sekali Nico tidak gol. Seluruh pertandingan Hugo Gomez main, beberapa akselerasinya dia, namun dia selalu terpancing emosinya. Dia sudah menusuk baik sekali ke kotak penalti, namun dia memaksakan untuk ke gawangnya sis. Sayang sekali, kenapa dia tidak melakukan cutback? Ini bukan harinya, ini juga catatan sebenarnya. Hugo Gomez ini bagaikan pemain Real Madrid juga, sama Brazil juga, Vinicius Junior. Sama ini, sama karakternya ini. Dari finishingnya ini, dari Vinicius juga agak kurang di finishingnya. Namun dribble, melakukan assist ini, semoga nantinya Hugo Gomez bisa menjadi pemain superstar dari Indonesia. Khususnya dia mendunia begitu ke liga-liga Eropa ya. Tidak ada yang tidak mungkin sis dengan kualitas yang dimiliki oleh Hugo Gomez. Yang disayangkan sekali adalah hadirnya permainan dari Ronaldo Kuateh. Dia dalam jam terbang dia sangat jauh sekali sis dari rekan-rekan yang lainnya. Dia di Madura United, dia dari timnas juga, dari AFF juga, dari senior juga ada. Dia dari usianya juga masih ada juga, dari usia 23 juga. Tapi ada peluang, ada tiap-tiap peluang dia selalu menyanyiakannya, bukan menyanyiakannya ya, memang menyanyiakan, tidak bisa memanfaatkan peluang itu sis, sehingga kita itu kesulitan. Meski ada insiden kartu kuning ya, memang benar-benar itu harus kartu merah, juga dia guling-guling, itu kegoiban lah, itu mistisnya lah. Namun yang patut kita perlihatkan dari pertandingan dari Fiji, dari New Zealand, dari Guatemala, kita semuanya unggul. Namun apa yang harus kita lakukan ketika kita permainan dimenangkan oleh kita? Back kita tangguh, kiper kita tangguh. Namun penyelesaian akhirnya kita kurang. Itu apa daya, itu harus benar-benar dilatih lagi dari asuhan Coach Sintayong ini. Apalagi ini Bung sis. Dan semoga kedepannya timnas selalu lebih baik lagi. Adik-adikku sekalian semuanya, kalian sangat luar biasa. Pertandingan ini sangat luar biasa, menjadi PR juga. PR-nya adalah mengurangi kesalahan yang berakibat merugikan tim sehingga kebobolan. Dan juga PR-nya yaitu ketika kita melakukan serangan dengan baik, dari back kita baik ke tengah, dari ke tengah kita tenang sekali, tetapi lagi-lagi finishing, lagi-lagi ketika kita berada di kotak penalti ketenangan itu tidak ada. Kalau ketenangan sudah tidak ada, maka konsentrasi ataupun buyarlah melihat gawang. Itu saja PR dari pemain kita sis. Kita patut support terus, nanti di event yang sesungguhnya Indonesia harus ditonton penuh, harus ditonton full, harus didukung full usia 20 ini ya. Oke, segitu juga mungkin teman-teman juga sepakat kesalahan dan juga finishing ya. Untuk teman-teman yang bisa baru melihat video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk komen juga untuk teman-temanku semuanya. Oke, Akasis pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.